Kita mulai saja, Pak. Ya, lanjut, boleh. Oh, baik, Pak, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam bergabung kepada Bapak Ibu sekalian, para pemerhati budaya, para pegiat budaya dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh untuk menghadiri dan bergabung dalam Zoom kita terkait sosialisasi aturan pembayaran pajak program bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2025. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala BPK, Pak Pik Rusdi yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Dan Oke, juga, maaf, Bang Melbo ya. ya Pak, selamat pagi. Dan juga kepada Ibu Intan yang telah hadir juga bersama kita, sekaligus sebagai narasumber nantinya akan menyampaikan materi sosialisasi aturan pembayaran pajak fasilitasi pemajuan kebudayaan pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adapun susunan kegiatan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kata sambutan dari Bapak Kepala BPK dan selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Intan Saputri Nasution yang dimoderatori oleh Ibu Esi Hermalija. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Pik Rusdi, kami persilahkan untuk membuka acara kita. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih Bang Melboy atas waktunya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat mitra kami, ya, juga dari Kementerian Keuangan, ini dari KPPP Pertama Aceh Besar, ada Bu Intan, dan juga ada Bang Fran. Terima kasih atas waktunya, Bu. Luar biasa. Kami mendapat semacam apa nantinya juga edukasi dari teman-teman dari KPP Pertama Aceh Besar terkait bagaimana dengan pajak. Itu ada kaitannya. Yang terhormat juga di sini juga hadir Bu Esi dan juga kawan-kawan, itu Bu Esi, koordinator fasilitasi yang selama ini juga terus gencar, terus apa namanya, bersosialisasi bagaimana upaya-upaya ini ke depan juga meminimalisir yang namanya apa yang nanti akan menjadi amanah dalam mengerjakan fasilitasi ini juga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu luas dalam pelaksanaan kegiatan nanti ke depan juga. Yang terhormat juga nih kawan-kawan para seniman dan budayawan, juga para lembaga komunitas yang hadir. Ya, kalau dilihat Bu Esi, ini apa ya, berapa sih jumlah proposal yang udah masuk? Ini kan kita kemarin udah ada timeline kan? Udah ada timeline apa namanya, sekitar luas ya, apa? Termasuk udah lumayan Pak, udah 50% dari yang yang kita targetkan. Oh, 50% ya. Oke. Berarti kalau 50%, kalau kita lihat dari kehadiran teman-teman di sini kayaknya masih belum pas ya. Tapi nanti itu jadi catatan juga Bu Esi, karena alhamdulillah kita mengapresiasi sekali ya kawan-kawan yang hadir di hari ini. Kayak ada, saya lihat nih Bang Henry nih buka kameranya. Pak Pri nih, Bang apa? Bang Junior. Boleh lah Bang buka buka kameranya. Pak Pri ini kan kita udah apa kan? Ada Afani, ada Agustia, Jurnedi gitu, ada Bang Kuslati. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang hadir pada hari ini juga bisa bisa lebih memahaminya lagi, dan ini butuh keseriusan dan apresiasi kami atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Nanti Bu Esi juga dikawal Bu, yang memang nggak ada hari ini kan, ya kalau mereka khatam nggak apa-apa, takutnya nggak khatam kan gitu ya, nggak memahami gitu pajak ini kan. Kita juga nggak semata-mata hari ini
ketika kita memberi bantuan, punya ide bagus, gagasan bagus, tapi harus tertib juga. Nanti kita dikejar-kejar sama Bu Intan takutnya. Sama terkait dengan ini teman-teman. Eh, itunya seperti itu. Nggak. Nah, teman-teman, jadi begini, dalam fasilitasi ini karena yang kita kelola ini adalah uang negara dan juga uang rakyat, tentunya punya kewajiban-kewajiban yang selama ini harus dilakukan, baik dari kami juga dari kawan-kawan. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman ataupun belum punya pengalaman, tapi yang namanya dana fasilitasi ini memang dikenakan juga biaya-biaya yang terkait dengan warga negara yang wajib dipungut gitu. Ketika ada kos-kos atau biaya-biaya yang memang harus dipungut, baik itu belanja barang ataupun apa. Mungkin kalau teman-teman selama ini kan juga apa ya, pasti penerima bantuan di tempat lain ada sifatnya barang ataupun honor atau segala macam. Nah, nanti di BPK ini kan juga punya apa semacam rambu-rambu yang diperbolehkan karena bantuan BPK ini kan sifatnya dukungan kawan-kawan komunitas. Nah, salah satunya adalah di situ ketika kita melakukan semacam review baik dengan pemeriksaan dan juga izin dari Kementerian Keuangan, bagaimana pajak. Nah, ini ada aturan mainnya. Karena kami juga nggak semata-mata, ini teman-teman di komunitas, para seniman, nggak semata-mata langsung tap ada dana 5 langsung bulat. Enggak. Ketika itu bantuannya misalnya bentuk barang atau penghasilan, pasti ada aturan mainnya yang harus disetor. Nah, makanya kenapa dalam syarat teman-teman dalam fasilitas ini ada NPWP, ada NPWP pribadi, ada NPWP komunitas. Nah, ini yang nanti kita akan dapat pencerahan dari KPP pertama Aceh Besar. Pajak lah. Yang kebetulan ini karena kita, memang kantor kita di bawah pertama pajak Aceh Besar di Lempisang. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan juga ini ada sistem apa, kalau nggak salah saya sekarang udah ada Kortek ya, Bu Intan. Nah, ini pembayaran pajak juga secara online ataupun apa nanti bisa disampaikan oleh Bu Intan tentunya bagaimana aturan pajak itu sendiri. Jadi ya mudah-mudahan abang-abang yang para seniman ini juga bisa memahami karena nanti kena bang mau lari kemanapun tetap itu menjadi incaran temuan seperti itu. Karena pajak yang bisa misalnya kan nanti oh pajak 1 juta bagaimana nggak bayar pajak atau nggak kena pajak gitu nanti itu Bu Intan yang akan jelasin. Ya semoga kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman kami di BPK ini bisa meminimalisir potret-potret yang pernah kami lakukan evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga bagian yang memang harus wajib hukumnya kami melakukan semacam keterbukaan informasi seluas-luasnya pada teman-teman. Jadi tidak ada miss. Jadi tidak ada miss dalam pelaksanaan nanti gitu kan. Saya nggak paham, saya nanti bisa dibimbing juga oleh kawan-kawan di BPK. Cuman hari ini kita akan ada gurunya langsung, ada apanya langsung yang bertanggung jawab terhadap bagaimana sosialisasi pajak ini yang lebih baik dan benar pada kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya teman-teman. Ya kalau bisa Bu Esi juga kalau besok-besok waktu kita mentransfusi mungkin nih teman-teman ini udah nggak ada masalah lagi Bu kalau emang nanti lolos dalam apa kita tapi setidaknya yang lain mungkin Bu Esi ini juga jadi catatan kita keseriusan teman-teman juga harus ada itu yang menjadi komitmen ya kita bersama sekali lagi terima kasih nggak apa-apa teman-teman ada yang nggak bisa buka kamera karena juga takut lelet ya kita paham yang mendengar yang minimal kita ini ilmu yang harus kita sedot dari Bu Intan ini. Yang terutama ada nanti sama Bang Trans. Seperti itu yang dari pajak. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pit selaku Kepala BPK yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, untuk acara berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Intan Saputri Nasution untuk menyampaikan materi sosialisasi aturan pembayaran pajak. Baik Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Waalaikumsalam. Jelas? Dengar Bu. Dengar ya, baik. Terima kasih kepada siapa namanya Pak Melisa Padang atas kesempatan yang diberikan dan juga kepada Bapak Kepala BPK Wilsatya yang sudah mengundang kami dalam kegiatan acara sosialisasi
bantuan, saya lupa nih namanya judulnya karena kepanjangan ya. Bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan Provinsi Aceh tahun 2025. Nah, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kuhaba, ini di Aceh ya, jadi bahasa Aceh nggak sih Pak? Semoga semuanya selalu Habagat. sehat. Bagus ya, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah dalam beraktivitas nih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sekali kami sangat senang bisa berhadir pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 1 ya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara kegiatan karena kegiatan kali ini juga menjadi bentuk edukasi kami nih kepada masyarakat pada umumnya yang sampai saat ini terkait pemahaman perpajakan dan kesadaran pajaknya masih rendah nih Bapak dan Ibu. Nah, jadi diharapkan stigma-stigma negatif nih tentang pajak ya, pajak dimakan sama petugas pajak ya Pak ya, atau dikorupsi itu bisa dianulir ya, bisa dikembalikan ke aturannya seperti apa gitu pajak ini. Nah, perkenalkan saya Intan Saputri Nasution, penyuluh pajak yang saat ini bertugas di kantor pajak Aceh Besar. Jika Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah membuat NPWP, itu saya bertugasnya di kantornya sebelah Landmark BSI. Nah, yang kecil nih Bapak dan Ibu ya, yang sebelahnya besar, kami yang kantornya kecil warna biru. Nah, wilayah kerja kami itu mencakup Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan juga Sabang. Jadi kalau ada keperluan atau kepentingan administrasi perpajakan, silahkan mengunjungi kantor kami. Oh iya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, itu terkait maraknya kasus penipuan nih yang mengatasnamakan pajak. Nah, sudah banyak wajib pajak yang melapor ke kantor kami terkait penipuan. Modusnya itu rata-rata seperti pemutakhiran data atau menyatakan belum lapor SPT ataupun ada kelebihan pembayaran pajak. Ini karena iming-iming lebih bayar ya. Jadi wajib pajak merasa, oh, saya ada uang lebih bayar pajak nih. Nah, padahal tidak ada hal seperti itu. Nah, jadi mohon untuk diwaspadai. Karena mereka mencantumkan data-data pribadi kita nih Bapak Ibu. Baik NIK, alamat, NPWP kita, tanggal lahir kita, dan nama ibu kandung bahkan mereka dapat gitu. Nah, jadi untuk bisa ditingkatkan kewaspadaannya terkait penipuan hal ini. Satu hal yang perlu dicatat bahwa untuk administrasi perpajakan atau kepentingan perpajakan itu tidak pernah dilakukan di hari libur ataupun di luar jam kerja. Dan kami selalu menggunakan surat resmi Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan wajib pajak. Dan untuk pembayaran, kita tidak pernah meminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Apapun perusahaan, pasti menggunakan billing kalau Bapak dan Ibu pernah dengar terkait pembayaran pajak. Jadi kalau ada kode billing, nah itu baru benar pembayaran pajak ya. Ya. Penipuan ini tidak hanya dari pajak yang saya dengar, ada juga dari di instansi pemerintah lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun Taspen. Nah, kemarin yang baru kejadian itu saya pribadi mengalami, ibu saya sendiri itu ditipu dengan mengatasnamakan di Dukcapil. Nah, jadi kita harus sama-sama nih aware terhadap seperti ini ya, hal-hal seperti ini. Mungkin bisa dibantu atau diingatkan ke saudara, teman-teman kita ataupun kerabat kita ya untuk penipuan tersebut. Baik, selanjutnya. Oke. Kita langsung ke materi Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk pajak, kita sudah pahami ya, apa sih pajak itu dari tahun 1983 sampai dengan revisi di tahun 2021 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, definisi pajak itu tidak pernah berubah Bapak dan Ibu ya. Tetap judulnya kontribusi wajib. Dia sifatnya wajib. Bukan makruh ya Bapak Ibu. Jadi wajib nih, terutangnya oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Kenapa memaksa? Ya karena kita negara hukum. Kita punya undang-undang sebagai landasan hukum kita dalam bertindak. Tetapi imbalannya tidak langsung nih Bapak dan Ibu. Jadi pengguna manfaatnya seperti jalan yang sudah dibangun, dana sekolah, BOS ya, itu tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, definisi inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi dia sifatnya wajib. Ya, ketentuannya seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, siapa aja sih yang dimaksud dengan wajib pajak? Wajib pajak ini terdiri dari orang pribadi ataupun badan hukum ya. Orang pribadi bisa meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak wajib perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, satu lagi dengan badan juga. Nah, jadi selama mereka meliputi pembayar, pemotong, maka mereka harus menjalankan kewajiban perpajakan. Lanjut. Nah, Indonesia itu mengenal dua jenis pajak, Bapak dan Ibu, di ketentuan perpajakannya. Ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Yang kami kelola dari Kementerian Keuangan, KPP Pratama ini adalah pajak pusat. Nah, jadi pajaknya jenisnya apa saja? Meliputi pajak penghasilan atau PPH, yang sering mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. PPN, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, PBB, P5L ya, itu pajak bumi dan bangunan di luar perkotaan dan pedesaan. Kalau misalnya PBB itu kan masuknya ke ranah pajak daerah ya, pedesaan dan perkotaan. Pajak daerah itu apa saja? Contohnya ada pajak hotel, restoran, hiburan, PBB yang seperti saya sebutkan tadi. Dan lain-lainnya ya. Ini pajak daerah. Jadi yang Bapak dan Ibu akan kita bahas pada hari ini terkait pajak pusatnya. Ini ada yang bilang, kok pajak double-double pajaknya nih Bapak dan Ibu? Tidak ya, karena objek pajaknya itu berbeda. Dan kita lakukan sesuai ketentuan undang-undang itu adalah jenis yang disebutkan pajak pusat tadi. Nah, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kita punya hak nih wajib pajak. Saya juga merupakan wajib pajak, memiliki NPWP dan ada hak wajib pajaknya. Misalnya pertama itu ada kelebihan pembayaran pajak. Nah, misalnya ini Bapak dan Ibu lapor SPT tahunan. Ternyata ada kelebihan pembayaran setelah dihitung seluruh penghasilannya. Maka Bapak dan Ibu berhak untuk mengklaim kelebihan tersebut. Selama memiliki Nah, ini juga ada di sektor-sektor tertentu. Memberikan pajak ditanggung pemerintah sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi terutang pajaknya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah kedengaran? Mohon maaf tadi ada gangguan. Kedengaran Bu. Tadi sih nggak kedengaran, kayak nge-freeze gitu. Masih nge-freeze. Nih, sudah kedengaran Bu? Ini udah sih, tadi nggak tahu. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, selain hak wajib pajak, Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak juga memiliki kewajiban nih untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sebagai warga negara Indonesia itu wajib mendaftarkan diri secara pribadi ya langsung. Kemudian menghitung pajak yang terhutang, membayar pajak yang terhutang, melaporkan dan kewajiban jika dilakukan pemeriksaan. Jadi singkatnya daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kewajiban dalam hal diperiksa ini jika nanti ditemukan data ya, misalnya Bapak Ibu mengajukan kelebihan bayar, terdapat hal yang perlu diperiksa, maka kewajiban wajib pajak harus memberikan datanya terkait pemeriksaan. Kemudian
Nah, gimana Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah memperoleh NPWP? Cara pendaftarannya, sebelum mendaftarkan, Bapak dan Ibu harus memahami ketentuannya. Jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan ke kantor pajak yang wilayahnya berada di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Persyaratan subjektif itu apa? Yang tadi saya sebutkan, yaitu dia orang pribadi atau badan. Nah, jika dia sudah memenuhi ketentuan tersebut, dan juga persyaratan objektif. Persyaratan objektif itu adalah sudah menerima penghasilan, memiliki penghasilan. Nah, ini wajib untuk memiliki NPWP. Kemudian, apa itu NPWP? Adalah nomor pokok wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau bayar pajak, mau mengajukan kelebihan, nah itu harus menggunakan NPWP. Nah, selama ini wajib pajak menggunakan NPWP memiliki manfaat seperti ini. Misalnya administrasi pekerjaan. Sekarang yang seperti yang kita kegiatan saat ini ya, ada kegiatan bantuan dari pemerintah terkait kebudayaan, maka administrasinya harus memiliki NPWP. Nah, itu kegunaannya. Terus untuk surat izin usaha juga ini harus dimintakan NPWP nih. Kredit ke bank untuk pendanaan juga wajib pajak harus melampirkan NPWP serta pembuatan NPWP badan. NPWP pribadinya juga harus ada. Dan ada hal-hal lain yang bisa digunakan untuk yang bisa menggunakan NPWP Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk pendaftaran NPWP saat ini sesuai dengan Undang-Undang HPP tahun 2021, untuk orang pribadi kita sudah menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi nomor NIK Bapak dan Ibu itu sudah berlaku sebagai NPWP sepanjang sudah diaktifasi melalui Cortex. Itu aplikasi baru dari kami, Bapak dan Ibu, untuk pendaftaran NPWP. Karena sejak 1 Januari 2025 kita sudah tidak menggunakan aplikasi yang lama atau yang dikenal dengan DJP Online. Saat ini kita sudah menggunakan Cortex. Jadi kalau bisa berkesempatan datang langsung ke kantor pajak juga bisa, atau registrasi mandiri juga bisa melalui cortexdjp.pajak.go.id. Nah, ini tampilan dari website kami. Untuk pengguna baru ya yang belum pernah memiliki NPWP, silahkan klik daftar di sini Bapak dan Ibu. Jadi masuk ke website tadi, klik daftar di sini. Nah, pendaftaran tersebut ikutin saja alurnya, nanti diminta data-data terkait nama ibu kandung, nomor kakak, kemudian alamat tempat tinggal, tempat usaha ya, nanti sampai dengan terbitnya NIK ya sebagai NPWP. Jika sudah memiliki NPWP, maka wajib pajak bisa langsung ke menu lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi untuk meriset nih password dari aplikasi lama. Kita kan dulu menggunakan DJP Online pakai NPWP 15 digit. Sedangkan sejak 1 Juni 2024 kita sudah menggunakan NIK sebagai NPWP. Langsung ubah kata sandinya sesuai dengan ketentuan, baru bisa nanti akses Cortex untuk kepentingan perpajakan. Jadi jelas ya, untuk orang pribadi, jika memiliki NIK, dia menjadi NPWP 16 digit. Jika tanpa NIK itu biasanya untuk badan dan instansi pemerintah. Oke, kita lanjut aja. Ada ketentuan untuk pendaftaran wajib pajak sebagai usahawan, mungkin Bapak dan Ibu ya, usahawan itu dia memiliki pekerjaan bebas, mungkin seperti seniman, itu bisa langsung 1 bulan setelah saat usahanya dijalankan itu wajib mendaftarkan NPWP. Kalau untuk non-usahawan atau pekerjaan bebas, itu bisa memperoleh penghasilan dalam 1 bulan di atas PTKP. Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, Bapak Ibu ya. Penghasilan tidak kena pajak ini ketentuannya 1 bulan Rp4.500.000 sesuai ketentuan Undang-Undang PPH, setahunnya 54 juta. Jadi kalau untuk ketentuan tersebut masih di bawah PTKP, ya tidak perlu mendaftar NPWP. Nah, setelah kita mendaftarkan NIK sebagai NPWP, selanjutnya kita akan menghitung pajak yang terhutang. Nah, ini adalah beberapa pajak PPH dan PPN sesuai ketentuan pajak pusat ya, Bapak dan Ibu ya. PPH pasal 23, PPH pasal 25 dan 29, PPH pasal 4 ayat 2 WP UMKM, PPN, PPH orang pribadi, dan juga untuk
ketentuan PP UMKM tadi. Nanti akan saya jelaskan di bawah seperti apa ketentuan masing-masing jenis pajak ini. Ketentuan untuk pajak badan juga tarif yang sekarang 12%, tapi menggunakan DPP nilai lain. Mungkin Bapak dan Ibu bingung di sini PPN 12% ya. Sebenarnya tetap 11%, cuman DPP-nya ditambahkan dengan 11/12 dari harga jual. Kak Lucy. 5 juta. Maka bukan langsung dikali 12%, tapi 11/12 kali 12% baru kali 5 juta. Intinya tetap 11%. Ya, karena ini diskresi dari Presiden kita bahwa PPN harus tetap 11%. Enggak, Dira tanya dulu. 83 yang mana? Oke. Oke. Selanjutnya kita akan bahas PPh pasal 21. Pajak atas penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Itu sesuai Undang-Undang PPh dan yang terbaru itu di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Nah, di sini kita harus memastikan subjek penerima penghasilan. Apakah dia karyawan tetap, karyawan tidak tetap, apakah dia bukan pegawai, atau dia peserta kegiatan. Kalau untuk karyawan tetap, mungkin Bapak dan Ibu yang punya badan usaha itu memiliki karyawan yang digaji rutin per bulan, maka Bapak dan Ibu harus memenuhi ketentuan perhitungan seperti yang terlihat di slide. Nah, atas seluruh penghasilannya kita menggunakan ketentuan TER atau tarif efektif rata-rata bulanan. Tarif TER ini nanti ada di tabel sesuai dengan PTKP, apakah dia tanggungannya ada atau tidak dengan maksimal 3 orang tanggungan, nilainya berapa, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk pada akhir masa pajak, ini maksudnya kalau selain masa pajak Januari sampai November, ini penyederhanaan perhitungan. Sedangkan pada masa pajak terakhir Desember, itu dia menghitung normal ya, seluruh penghasilannya digabung, kemudian dikali dengan tarif pasal 17 untuk menghitung yang sebenarnya terhutang penghasilan dari karyawan kita itu berapa. Itu kalau dia punya karyawan. Ataupun jika Bapak Ibu punya pegawai yang tidak tetap. Atas pegawai tidak tetap atas upah dan sejenisnya. Misalnya ini untuk bayar, kalau yang sering ditanyakan itu upah tukang misalnya kan, atau upah yang bersifat dibayarkan secara harian, bulanan, borongan. Nah, ini ketentuannya seperti ini. Jika tidak dibayarkan secara bulanan, maka dia harus memenuhi ketentuan di bawah 2.500.000 per hari. Kalau dibayar bulanan, seperti apa kita langsung kali per bulanan. Untuk bukan pegawai, nah ini yang biasa termasuk adalah pekerjaan bebas nih. Atas honor yang diterima, seniman juga termasuk yang bukan pegawai ya. Maka perhitungannya itu 50% dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Untuk peserta kegiatan di luar dari karyawan tetap, pegawai tidak tetap, ataupun dia bukan pegawai, maka atas hadiah ataupun sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka dia akan dipotong sebesar tarif pasal 17 dari penghasilan brutonya. Tarif pasal 17 itu apa? Sesuai dengan ya, ditentukan seperti ini. Sampai dengan lapisan 60 juta rupiah penghasilan brutonya, penghasilan itunya, mohon maaf, itu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 sampai dengan 500 juta, itu 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, itu 30%. Dan paling tinggi di atas 5 miliar, itu 30%. Jadi kita sesuaikan dengan penghasilan neto nanti. Setelah dihitung dari brutonya ya, dikurangin dengan PTKP, dapat PKP atau penghasilan kena pajak, maka baru disesuaikan dengan lapisan tarif ini. Kemudian ada juga tadi Bapak Ibu tarif bulanan yang saya jelaskan. Tarif efektif bulanan ini tergantung PTKP. Pergolongannya ada A, B, dan C itu sesuai PTKP apa bagi pegawainya. Contoh dia TK 0 nih, maka dia masuk golongan TER A. Dan juga ada tarif efektif harian. Jika Ibu meng-hire petugas ataupun orang-orang ya yang di bawah penghasilannya di bawah 450.000 rupiah per hari,
maka dia tarifnya 0%. Tapi kalau di atas sampai dengan 2.500.000 itu 0,5%. Jadi untuk tarif efektif harian ini kalau untuk yang upah tidak tetap tadi Bapak dan Ibu. Tarif tiap bulanannya itu untuk yang pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Sesuai dengan ketentuan tadi, rangkuman PMK 168. Nah, sekarang kita berpindah ke PPh pasal 23. Ini adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, hadiah, selain yang dipotong PPh pasal 21. Pasal 23 untuk jenis penghasilan ini dipotong sebesar 15%. Dan penerimanya ini adalah bentuknya badan ya Bapak Ibu ya, bukan orang pribadi untuk PPh pasal 23. Makanya di sini dijelaskan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21 karena PPh pasal 21 itu untuk orang pribadi. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 sebesar berapa? 2%. Nah, ini misalnya kayak tadi sewa alat, sewa musik, sewa terata, ini tarifnya 2%. Lanjut. Nah, kita pindah ke PPh pasal 4 ayat 2. Ini atau kita kenal juga dengan PPh final. Nah, pemotongan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan yang tarifnya 10%. Kemudian pengalihan hak atas tanah atau bangunan itu tergantung Bapak dan Ibu ya, nanti ada tarifnya apakah dia penyerahannya kepada pemerintah atau kepada sesama ini ya, negara Indonesia itu 2,5% ya di luar usaha. Kemudian itu tergantung ya untuk jual beli tanah ini. Terus usaha konstruksi itu diatur di PP nomor 9 tahun 2022, lapisan tarifnya juga berlapis dari 1,75% sampai 6%. Nanti tergantung dengan kualifikasi dari badan usaha. Kemudian ada hadiah undian. Kalau hadiahnya bersifat diundi ya, maka dia pengenaan tarifnya 20%. Serta ada juga PPh untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dia memiliki SK nih, surat ketetapan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu menggunakan tarif 0,5%. Ini lingkup penghasilan terkait PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang tadi bersangkutan dengan brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Aturan terbaru di PP 55 tahun 2022 dapat juga memilih untuk menggunakan tarif pasal 17. Maksudnya, harusnya kan wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar itu menggunakan tarif 0,5%. Tapi wajib pajak tersebut dapat juga menggunakan tarif pasal 17. Nanti dengan menyampaikan memberitahu pajak bahwa tidak pasal 5, 15 sampai 35%. Untuk siapa saja bisa orang pribadi, badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas. Nah, di ketentuan terbaru, atas peredaran bruto usaha tersebut sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak, itu tidak dikenai PPh. Jadi ini fasilitas untuk mendukung perekonomian kita juga. Bapak dan Ibu tetap lapor pajak, cuman bayarnya tidak. Jika dalam setahun omset Bapak dan Ibu yang memenuhi ketentuan WP UMKM, itu tidak dikenai pajak. Nah, ketentuan untuk wajib pajak UMKM ini itu dibatasi Bapak dan Ibu ya. Untuk orang pribadi maksimal 7 tahun. 4 tahun untuk bentuk badan, untuk wajib pajak badan, seperti koperasi, CV ataupun firma, dan 3 tahun untuk badan yang berbentuk perseroan terbatas. Sejak kapan? Sejak tahun pajak wajib terdaftar. Itu untuk wajib pajak nih, maaf. Untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, itu sejak berlakunya PP ini. Kalau untuk badan usaha, BUMD, di sini disebutkan yang khusus badan usaha milik desa, atau milik desa berdasar, atau perseroan perorangan yang didirikan satu orang, terdaftar sebelum berlakunya PP ini, maka dia menggunakan ketentuan ini sejak berlakunya PP ini. Bisa dicontohkan, berarti kalau misalnya terdaftarnya baru tahun ini, maka PT perorangan tersebut bisa menggunakan
tarif 0,5% sejak PP ini berlaku di tahun 2023. Maaf, PP 55 tahun di atas tuh. 2022. Maaf ya. PP 5 tahun 2022. Nah, itu mungkin sebagian baik. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke bagaimana cara pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi sudah daftar, kemudian menghitung pajak yang terutang, selanjutnya bagaimana cara pembayarannya. Untuk mekanisme pembayaran, itu bisa setor sendiri atau melalui pemotongan pemungutan pihak lain. Bisa Bapak dan Ibu bertransaksi dengan instansi pemerintah atau dengan badan usaha yang PKP, pengusaha kena pajak. Nah, mereka akan memungut pajaknya tadi. Sarana pembayaran pajak itu menggunakan kode billing ataupun administrasi lain seperti bukti PBK ya contohnya. Kalau misalnya ada kesalahan itu kita mengeluarkan bukti pemindah bukuan untuk mengoreksi pembayaran. Jadi itu dianggap sebagai sarana pembayaran pajak. Nah, bagaimana caranya? Pertama, Bapak dan Ibu harus bisa akses Kortex terlebih dahulu. Nanti pembuatan kode billing melalui aplikasi. Bisa juga ke kantor pajak untuk konsultasi bagaimana cara pembuatannya. Dan bayarnya bisa melalui bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, dan mesin EC. Nah, dengan membawa kode billing ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak ada kode billing, tersebut itu tidak akan bisa dibayarkan pajaknya. Oke. Nah, untuk ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak ini diatur sesuai ketentuan yang terbaru ya di PP PMK 131 yaitu untuk pasal 4 ayat 2 itu tanggal 15 bulan berikutnya. Pasal 21 itu tanggal 15, pasal 25 orang pribadi juga tanggal 15, sedangkan PPN aja nih yang beda Bapak dan Ibu. Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Lanjut. Jika Bapak dan Ibu terjadi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, maka ini ada sanksinya ya Pak Ibu ya, karena di ketentuan kita itu diatur untuk keterlambatan atas pembayaran dan penyetoran pajak itu dihitung dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan. Sanksi ini akan diberikan melalui surat tagihan pajak dan ini sifatnya resmi ya, tidak harus ada namanya dikeluarkan oleh kantor pajak gitu ya. Kemudian pelaporan. Tadi sudah daftar, hitung, bayar, kemudian terakhir lapor. Untuk pelaporan pajak, ini kita punya dua jenis SPT atau surat pemberitahuan. Pelaporannya menggunakan SPT, ada SPT masa dan SPT tahunan. Untuk SPT masa itu terkait dengan badan usaha. Misalnya mereka kan memiliki kewajiban PPN atau PPh pasal 21 yang dipotong, PPh pasal 23, maka wajib menyampaikan SPT masa. SPT tahunan itu untuk semua wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, wajib menyampaikan SPT tahunan. Oke, lanjut. Nah, ini saya sebutkan tadi untuk SPT masa itu jenisnya ada pasal 21, 22, 23, pasal 25, 4 ayat 2 ataupun PPN. Ini untuk wajib pajak badan usaha, Bapak Ibu ya, atau yang sudah PKP, pengusaha kena pajak. Terakhir ada SPT tahun orang pribadi, itu ada 3 formulir. Untuk yang pribadi 1770 ini untuk usahawan. Koreksi sedikit 70 maksudnya. 1770S untuk pegawai atau karyawan tetap. 1770 SS karyawan juga, tapi penghasilannya di bawah 60 juta setahun. Jadi Bapak Ibu kalau melaporkan SPT, itu dilihat berapa penghasilannya dalam setahun. Kalau untuk badan, kita menggunakan formulir 1771, baik untuk badan yang profit ataupun non-profit. Tata cara pelaporannya, itu bisa melalui KPP terdaftar, atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, ya kita punya PJAP juga, website DJP online yang sampai dengan tahun pajak 2024 masih berlaku. Untuk tahun pajak 2025 kita sudah beralih ke Kortex djp.pajak.go.id. Untuk batas waktu pelaporan sama ya seperti pembayaran untuk PPN paling lama akhir bulan berikutnya.
SPT masa lainnya 20 hari, SPT tahunan orang pribadi mungkin ini yang penting ya, dan yang badan dicatat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT tahunan badan atau 30 April. Ini mungkin sudah banyak yang mendengar ya terkait pelaporan SPT tahunan. Terakhir, satu lagi juga ada sanksi keterlambatan pelaporan. Untuk sanksi keterlambatan pelaporan ini, untuk orang pribadi itu sesuai ketentuan undang-undang Rp100.000 setahun. Per tahun dia ya. SPT tahunan badan Rp1.000.000, SPT masa PPN Rp500.000 dan PPh pasal 21 itu Rp100.000. Ini juga menggunakan surat tagihan pajak. Nah, kemarin saya sempat konsultasi dengan Ibu Esi ya, terkait pembiayaan apa saja sih yang diajukan dalam pemenuhan bantuan pemerintah ini. Contohnya ada pembelian ATK, konsumsi, transportasi, akomodasi, honorarium, biaya peralatan, kebersihan dan pengamanan, dekorasi, dokumentasi, publikasi, belanja bahan ajar ataupun hadiah lomba. Jadi hal pertama yang Bapak dan Ibu lakukan adalah setiap melakukan transaksi belanja itu memintakan data NIK ataupun NPWP tempat Bapak Ibu belanja. Kalau kita tempat ke toko-toko ya, toko-toko biasa, minta nomor NIK dari penjualnya nih. Kalau kita belanja ke perusahaan, kita minta NPWP 16 digit. Karena sekarang dia sudah 16. Gunanya apa? Nanti akan berefek pada saat Bapak dan Ibu melakukan pembayaran pajak. Tahapan di Cortex, Bapak dan Ibu tuh harus membuat billing dengan cara mengakses BUPOT terlebih dahulu atau bukti potong. Jadi membuat dulu bukti potong pajak penghasilan atau bukti pemungutan pajak PPN melalui aplikasi Cortex, kemudian nanti akan masuk ke tahap pembuatan billing. Saat buat pembuatan bukti potong tersebut, Bapak dan Ibu memerlukan data NIK dan NPWP tersebut. Makanya setiap belanja jangan lupa minta data NIK dan NPWP. Contoh ini pembelian ATK. Nah, secara ketentuan, jika wajib pajak orang pribadi yang berbelanja, maka dia tidak memungut PPN, tapi belanja di tempat yang sudah memiliki NPWP dan PKP. Maka akan dibuat namanya faktur pajak atau bukti pungut pajak. Jadi Bapak dan Ibu melampirkan faktur pajak tersebut sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penyetoran pajak. Nah, ini kayak tadi kembali ke teori bahwa pembayaran pajak itu dilakukan melalui pembayaran atau pemungutan pihak lain. Jadi penjual Bapak misal nih, saya Intan belanja di toko A dan sudah PKP atau pengusaha kena pajak. Maka dia akan menerbitkan faktur pajak, saya akan bayar transaksi saya dengan pajaknya juga. Jadi Bapak Ibu minta faktur pajaknya sebagai bukti pungut pajak. Tidak ada penyetoran PPN oleh orang pribadinya sendiri atau Bapak dan Ibu sebagai penerima bantuan, karena Bapak dan Ibu bukan pemungut pajak, bukan PKP juga. Nah, untuk biaya konsumsi, Bapak dan Ibu mesti memeriksa dulu nih, dia apakah orang pribadi atau CV atau bentuknya badan hukum, bisa CV atau koperasi gitu kan, yang menyediakan jasa catering misalnya. Jika dia orang pribadi, maka Bapak dan Ibu itu memotongnya PPh pasal 21. Menggunakan tarif ketentuan bukan pegawai yang 50% dikali penghasilan bruto dikali dengan tarifnya pasal 17. Kalau dia bentuknya badan, CV tadi, maka pengenaannya itu PPh pasal 23. Jadi Bapak Ibu harus identifikasi terlebih dahulu penerima penghasilannya, apakah orang pribadi atau badan. Sama juga dengan biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya sewa peralatan, biaya kebersihan dan pengamanan, biaya dekorasi, dokumentasi, publikasi, itu semua belanja jika dilakukan dengan orang pribadi dan bukan PKP, maka motongnya itu PPh pasal 21. Minta NIK-nya untuk melakukan pembuatan bukti potong dan pembuatan billing. Untuk honorarium sudah jelas ya, karena PPh pasal 21 itu terkait pemotongan pajak atas upah, honor, imbalan apapun ya, terkait narasumber, moderator, dan ini ketentuannya kembali lagi ke pasal 21 untuk bukan pegawai, maka perhitungannya 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17.
Jadi kita identifikasi dulu subjek pajaknya siapa, kemudian objeknya apa. Baru kita bisa menentukan jenis pajaknya. Oke. Mungkin itu saja materi ringkas ya dari kami. Mungkin nanti bisa dibantu dengan diskusi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita terkait perpajakan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjut. Oke. Nah, teman-teman, saya Esi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Yaitu. Oke. Selanjutnya ini kan kita sudah sangat jelas ya. Sebentar. Sudah rinci ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Intan tadi itu sangat rinci gitu. Jadi kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman boleh raise hand ya supaya bisa bertanya langsung. Jadi sambil teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan, tadi saya juga membaca ada beberapa pertanyaan sampaikan di dalam chat kita ya, sudah ada yang chat. Nah tadi misalnya izin Ibu ada pertanyaan bagaimana pembayaran honor untuk moderator, narasumber, fasilitator atau moderator itu masuk ke bukan pegawai kan Bu gitu ya. Pertanyaan ini disampaikan oleh Agustia Rahmi, Ibu Agustia Rahmi dari Semawe. Mungkin itu enaknya gimana nih Ibu? Langsung dijawab sekaligus beberapa pertanyaan atau mau satu persatu dulu? Boleh kita langsung aja Bu Esi ya. Ya, lanjut Ibu. Jadi, benar sekali dengan yang disampaikan Ibu Agustia Rahmi dari Losmawe ya. Salam kenal Ibu. Jadi untuk yang narasumber, fasilitator ataupun moderator itu kan memang bukan pegawai kita ya, bukan karyawan dari kita sebagai pihak yang bertransaksi. Maka kita masuk kategorikan dia sebagai bukan pegawai. Cara perhitungannya itu yang tadi tarif penghasilan brutonya berapa, misalnya 10 juta, contohnya kita bilang lah 10 juta, dikali dengan 50% terlebih dahulu, baru dikali dengan tarif pasal 17. Karena tadi 50%-nya cuma 5 juta, akan itu kan di bawah 60 juta. Tarifnya 5%. 5 juta kali 5% berarti sekitar berapa? 25.000 ya. 25.000 rupiah itu pajaknya. Betul sekali, bukan pegawai. Kita Boleh. Sebentar Ibu, saya mau bantu biar teman-teman emang konteksnya itu case-nya mereka. Jadi tadi cara berhitungnya itu 5 kali 50%, lalu baru dikali lagi, gitu ya Bu ya. Nah, karena kan teman-teman ini kalau moderator, narasumber gitu kan, biasanya kan 2 jam, 3 jam gitu. 1 jamnya berapa ya? Kalau narasumber misalnya 900.000. Nah, 900.000 per jam biasanya mengisi katakanlah 2 jam, berarti 1.800.000. 1.800.000 itu baru berapa pajaknya. Nah, kira-kira teman-teman nih udah beneran bisa berhitung belum? Kan ini nanti kebanyakan membutuhkan ini kan, narasumber, moderator, pelatih ya kan, untuk koreografer gitu segala macam. Nah, jadi nanti dikali 50 baru dikali berapa lagi, Bu? Kali di pasal 17. Iya, karena kan nanti kita hitung dulu nih apakah brutonya di lapisan masuk lapisan tarif berapa dia. Apakah di 60 juta, 60 sampai 2,5 itu yang menentukan tarif pasal 17. Intinya kita harus kurangkan dulu dengan dikalikan dulu dengan 50%. Jadi nggak murni dari kotor langsung kali pajak enggak. 50% kali brutonya berapa, kali kayak tadi 18 berarti ya 2 jam. 2 jam latnya itu berarti 18 dikali 5%, karena 1.800.000 itu masih di bawah 60 juta. Nah,
jelas ya teman-teman cara berhitung. Ini karena paling banyak nih Bu, kalau honor ini kebutuhan utama ini. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan kedua, datang dari Bapak Islami Fatwa. Ya, beliau menanyakan tentang pembayaran pajak program BPK apakah harus ke KPP Pratama Aceh Besar? Mohon infonya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Islami Fatwa. Jadi boleh juga Pak ke kantor kami biar jumpa ya. Silaturahmi nih kan Bu Esi biar kenal. Ya, Nah, sebenarnya bisa secara mandiri Pak. Karena kan Cortex ini diakses melalui website. Dibuka secara bebas ya melalui website cortexdjp.pajak.go.id. Cuman tata caranya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum pernah akses, silahkan konsultasi dulu nih ke kantor pajak terdekat. Bapak dari mana nih kalau Pak Islami? Bisa kan Ibu Agustia Rahmi dari Loks Mawai. Bisa nanti langsung datang ke KPP Pertama Loks Mawai untuk konsultasi gimana saya bisa akses Cortex sampai dengan pembuatan billing untuk bayar pajak. Jadi nggak harus sebenarnya, tapi untuk tahap awal mungkin sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu, Bu Esi. baik. Nah, jadi masing-masing ketemu silaturahmi sama teman-teman di KPP Pajak Pratama, KPP Pratama di kabupaten kotanya masing-masing. Mudah-mudahan jelas ya Pak Islami Fatwa. Bapak udah sering ke pajak kan Pak? Disambangin pajaknya Pak, biar tahu perkembangannya gimana gitu kan. Nah, jadi Iya Bu, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nah, mudah-mudahan apa yang didapat hari ini sudah bisa menjadi bekal ya. Kita juga pastikan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Intan, kita tayangkan di YouTube BPK Wilayah 1. Siapa yang ketinggalan hari ini tidak bisa hadir, itu tetap bisa melihat ya, bisa mengulang materinya Bu Intan tadi. Dan yang minta PowerPoint-nya tadi Bu Intan juga sudah menyanggupi akan dikirimkan ya, di-share kepada teman-teman tentang materi pajak ini juga gitu. Nah, biar clear semuanya. Apa yang dijelaskan sama Bu Intan tadi itu udah sangat banyak membantu kita. Ya, setuju ya semua ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ada? Ada. Oke. Kak Agustia Rahmi sudah raise hand lagi ya. Ya. Iya, Oke, baik. Silakan Bu Agustia, mau dinyalain oke. video atau tanpa video nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih Bu Esi. Izin off kamera ya, soal jaringannya kurang pas nih. Salam kenal Ibu, makasih materinya sangat menarik ya. Karena memang soal pajak ini cukup menantang, apalagi banyak juga teman-teman mungkin di lapangan yang masih awam gitu ya soal pajak perseorangan ataupun lembaga. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke eh, untuk lembaga karena saya apply ini melalui lembaga gitu, bukan perseorangan. Memang kalau kita lihat dana bantuan untuk kegiatan ini tidak besar-besar sekali lah ya. Maksudnya 20 jutaan masih di taraf yang masih kita bisa manage sama-sama gitu. Cuman lebih ke apakah mungkin ada semacam apa ya, panduan yang memang bersifat perhitungan langsung nih. Misal ada tabel Excel-nya yang bisa formula. kita ya formulanya yang mungkin bisa kita pakai bersama-sama sebagai panduan. Misal ada teman-teman yang akan pakai fasilitator, moderator atau bahkan narasumber yang lain eh, untuk jasa. Atau nanti di bagian pengadaan ATK juga seperti itu. Atau teman-teman ada yang mau pakai jasa apa sih namanya, panggung misal gitu, kan pakai pihak ketiga. Jadi apakah emang ada panduan Excel-nya yang bisa kita pakai bersama-sama, walaupun mungkin angka rate pembayaran itu bisa berbeda-beda dari perseorangan atau lembaga-lembaga lain, karena mengingat setiap lembaga biasanya punya panduan keuangannya sendiri dan ada tarif budgetnya sendiri gitu. Tapi setidaknya ada formula persentasenya, cara perhitungannya gitu yang bisa kita ikutin. Karena mungkin line item budgetnya cukup
cukup banyak juga nih kalau saya lihat dari teman-teman Luxmawi aja nih kemarin saya sempat lihat sekilas itu juga lumayan beragam gitu. Jadi mungkin bisa dipakai sama-sama. Itu aja sih Bu. Makasih, sehat-sehat. Terima kasih juga Kak Agustia Rahmi, luar biasa. Makin detail Bu Intan ya, requestnya makin detail. Sudah Jadi pada karena paham nih. iya, heeh. Kewajibannya apa. Oke baik, silakan dijawab Ibu Intan. Jujur Ibu Agustia, untuk yang spesifik ya, kita belum ada formulanya. Untuk terkait jenis-jenis pajak apa yang dipotong oleh lembaga. Karena untuk orang pribadi sama lembaga itu beda. Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu nih, si pemotong pajaknya dan penerima penghasilan. Nanti mungkin kami bisa bantu meringkaskan terkait jenis pajak apa bagi lembaga yang harus terutang pajak nih. Kayak tadi kan lembaganya harus motong pasal 21, pasal 23, jenis jasanya apa? Mungkin dekorasi, jasa sewa panggung. Nah, itu tuh harus kita identifikasi dulu penerima penghasilannya. Ini nanti kami buatkan ringkasan sedikit ya, ringkasan untuk jenis pajak apa saja bagi lembaga sebagai pemotong pajak. Itu akan mungkin sedikit membantu Ibu Agustia untuk memanage pajak ini ya. Jangan nanti salah potong pajak nih yang harusnya 2%, tapi malah 2,5%, jadi lebih. Mungkin itu saja Bu Esi. Baik, terima kasih Bu Intan. Nah, tuh nanti dibantu lagi ya nih sama Bu Intan nih buat kita semua. Nah, luar biasa. Nah, yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang ngeluh nggak yang jauh dari kantor KPP Pratamanya? Kan misalnya kayak Pak siapa ya di sini, misalnya di Simelu misalnya ya, KPP Pratamanya di kota, sementara kami di kampung Bu Esi jauh dari KPP Pratamanya. Jadi gimana nih bisa lebih mudah ya? Karena kan sekarang juga udah ada mobile banking, ya. Gampang kali. Mungkin Pak Jur, Pak Naidin ada keluhan kayak gitu nggak? Nggak ya? Malah pertanyaan nih. Oke, baik, saya bacakan pertanyaan dari Pak Jurnaidin dari Simelu ya. Assalamualaikum Bu, untuk pembayaran reward atau hadiah bagi peserta kesenian dengan nilai 1 juta per grup, apakah melakukan pemotongan pajak? Nah, ini mulai spesifik ke yang pembayaran betulan akan dilaksanakan ini Bu. Baik, silakan Bu Intan. Nah, untuk pembayaran hadiah, kita harus pisahkan dulu, kita harus bedakan dulu Pak Jurnaidin ya maaf Pak. Nah, kalau dia hadiahnya itu sifatnya undian, maka dia terkena tarif PPh final atau pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Tapi kalau dia hadiahnya sifatnya perlombaan, jadi menang nih, ada usaha, ada effort di situ. Maka dia terutang itu PPh pasal 21. Cara perhitungannya itu bruto langsung dikali tarif pasal 17. Nah, ini kan grup ya, 1 juta per grup. Ada berapa orangkah mereka? Jika ini terkait dengan perlombaan, maka itu dihitung dulu karena pemotongan ini per NIK atau per NPP sekarang. NIK itu jadi NPP. Jadi si penerima penghasilan itu akan memotong sebesar yang dia terima. Jadi misalnya dari 1 juta dibagi 10 orang, 100.000 per satu orangnya. Maka langsung dikali 5%. 100.000 dikali 5%, 500 rupiah ya. Iya, kalau matematik saya. Jadi dia harus dibagi dulu per orangnya. Nanti ketika Bapak Jurnaidin itu buat billing, dia akan meminta data per penerima penghasilan. Ada 10 orang, Bapak Jurnaidin harus input 10 data tersebut. Baru keluar billingnya untuk 10 orang tadi, 1 juta dikali 5%. Sebenarnya jumlahnya seperti itu ya. Cuma dia harus dibagi dengan penerima penghasilan, Bu Esi. Paham kan maksud saya? Jadi kita harus tahu dulu nih porsi masing-masing penerima hadiah itu berapa. Nah, si A, si B, si C dibagi, kemudian dikali tarif pasal 17. Yang biasanya paling kecil kan kalau 1 juta berarti di bawah 60 gue sih. Berarti tarifnya 5%. Kalau di atas 60 sampai dengan 2,5, 250 juta itu 15%. Baik, berarti kalau 1 juta tadi 5% ya? Oke.
tapi harus tahu berapa jumlah penerimanya ya. Berarti satu grup misalkan katakanlah dia 10 orang gitu. Jadi, tapi singkatnya tetap bisa kan Bu? Jadi 1 juta langsung dipotong. Misalnya nih si penyelenggara, Pak Jurnadin kan sebagai penyelenggara tuh. Jadi kan sebelum menyerahkan berapa total hadiahnya, kan dipotong pajak dulu. Berarti boleh ya langsung 1 juta dipotong 5%, baru diserahkan ke penerimanya. Bisa gitu. Ya, dengan catatan tetap meminta data NIK dan NPP si penerima penghasilan, Bu Esi. Takutnya nanti nggak bisa rekam. Karena kan dia harus rekam dulu nih sampai keluar billing tersebut. Baik. Gimana Pak Jur? Bisa dipahami? Kayaknya udah ya. Udah oke ya Pak ya? Udah bisa dipahami. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ada lagi kah? Oke. Datang dari Pak Ahmad Sinareza. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Untuk aktor dalam pertunjukan seni kan ada proses latihan sebelum pertunjukan. Bagaimana cara perhitungan pajaknya jika diberikan honor? Oke, berarti ada proses latihan ya. Kalau proses latihan sebelum pertunjukan diberikan honor ya. Biasanya yang diberikan itu biaya konsumsi latihan ya Pak, bukan honor, kecuali pelatihnya. Kalau pelatihnya itu boleh ada honor. Tapi kalau buat yang dilatih, mereka biasanya hanya disediakan konsumsi selama latihan gitu. Tapi seperti ini yang dimaksud itu kalau misalnya yang dimaksud adalah penghitungan pajak untuk honor pelatih gitu ya sebelum pertunjukan, apakah ini dikenakan pajak? Oke, baik, kita tanyakan ke Bu Intan, minta tolong Bu Intan dijawab. Terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama Bu Esi. Jadi Waalaikumsalam Pak Ahmad Sinareza. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sama seperti pertanyaan tadi Ibu Agustia ya. Terkait honor narasumber, honor pelatih. Nah, ini sama perhitungannya itu menggunakan ketentuan bukan pegawai. Jadi 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Jika di bawah 60 juta tarifnya 5%. Biasa yang mungkin lebih dikenal tenaga ahli 2,5%, disingkat nih biasa Bu Esi. 50% kali 5% potong 2,5%. Nah, jadi mungkin ada yang bilang PPh 21 potong 2,5%. Padahal sebenarnya yang dikurangkan itu brutonya, bukan tarifnya ya. Tarif tetap 5%. Cuman brutonya dikurangkan sebesar 50% sebelum untuk pajak. Jadi sama ya Pak Ahmad dengan perhitungan tadi honor narasumber. Ya, oke baik, jelas ya. Sebenarnya semuanya itu hitungannya udah ada sendiri-sendiri ya. Tinggal disesuaikan berapa jumlahnya, berapa jumlah yang diberikan ya. Kemudian berapa potongan yang harus digunakan ya, hitungan kali-kaliannya gitu. Oke, baik. Ini tadi ada yang konfirmasi, sepertinya itu uang saku latihan, sepertinya tidak ada potongan pajak katanya. Apa iya Bu, kalau uang saku latihan itu nggak dipotong pajak? Kan tinggal biayanya ya, berapa jumlahnya. Biasanya kalau uang saku latihan itu bukan uang saku sih sebenarnya, itu uang transport bisa jadi. Misalnya dia tang itu dikasih 85.000 gitu. Apakah itu kena pajak gitu kan? Nah, saya konfirmasi aja Bu, mungkin yang keluar dari pernyataan Ibu tuh lebih jelas daripada kami menerka-nerka gitu ya. Gimana Bu, kalau yang kayak gitu dia kena pajak nggak Bu? Jadi kalau untuk uang saku ya ibu-ibu semua, bapak ibu semua, itu kalau sifatnya penggantian, berarti kan kita mengganti nih duit si peserta tadi, maka itu tidak ada terutang pajak. Tapi kalau dia dianggap sebagai penghasilan, menambah penghasilan dari si peserta kegiatan tadi, maka hitungannya menggunakan PPh pasal 21, terutang pajaknya Bu Esi. Jadi kalau sifatnya penggantian, mengganti biaya perjalanan dia, itu nggak ada pajaknya. Itu dianggap penghasilan dari peserta kegiatan, maka dihitung dengan ketentuan peserta kegiatan. Cara perhitungannya.
berapa yang dia terima langsung dikali tarif pasal 17 ataupun kalau di bawah 60 5%. Gitu, Bu. Nah, clear ya. Clear berarti kalau yang itu tak kena pajak ya. Sip, gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Sabang ini. Dari Papri Sabang. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan raise hand ya, jangan lupa. Kemudian pertanyaannya agak panjang, Ibu. Saya bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Ibu. Mohon penjelasan jenis pajak dan besaran potongan pajaknya, Bu. Ini, Bapak telat nih masuknya berarti ya. Kemudian karena mungkin masih banyak yang belum paham mengenai pembayarannya. Terlebih lagi sekarang sudah menggunakan aplikasi Cortex yang mengharuskan kami diberi edukasi lebih mengenai penggunaan dan cara membayar pajaknya. Mungkin saya sedikit ringkas mengenai event ataupun kegiatan yang kita gunakan untuk pemotongan jasa. Mungkin ke PPh 23 atau jasa. Untuk honor ke PPh 21 masa. Jadi para pemotong pajak tahu kemana arah pembayaran sebelum membuat BUPOT. Mungkin lebih spesifik bisa Ibu jelaskan, akan sangat membantu kami lebih memahami cara pembayaran pajaknya. Nah, terima kasih kembali Pak. Oke, baik. Saya ingatkan kembali ya ke Bapak Ibu semua bahwa materi yang disampaikan hari ini, PowerPoint-nya akan kami share, kemudian juga penjelasan, kalau ingin mengulang lagi penjelasan Bu Intan nanti bisa diakses di YouTube BPK Wilayah 1 ya di YouTube. Nah, oke baik. Cuman untuk biar dari Papri Sabang ini juga jelas ya. Kami boleh minta Ibu Intan mengulang sedikit, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Esi. Untuk pertanyaan dari Pak Papri tadi ya. Iya. Nama kami nggak komunitasnya, mohon maaf Bu. Jadi mungkin terkait event ya, oke. Baik. Tadi kan kalau kita lihat jenis pajak itu banyak, tergantung siapa pemotong dan siapa penerima penghasilannya. Jadi kan nanti bentuknya lembaga nih seperti komunitas ya, terus Papri Sabang. Nah, dia mengadakan suatu kegiatan. Terus belanja barang. Belanja barang tentu yang saya jelaskan tidak terutang PPh 22 ataupun PPN, tapi belanjalah di toko yang yang sudah berstatus sebagai PKP sehingga memiliki bukti pungut pajak atau istilah kita faktur pajak. Itu untuk belanja barang. Kemudian misalnya jasa-jasa. Jasa-jasa ini sepanjang belum dikenakan PPh pasal 21 atau bukan orang pribadi penerima penghasilannya, maka potongan pasal 23. Misalnya tadi jasa dekorasi. Yang nyediain siapa nih, Pak? Ibu? Apakah dia orang pribadi atau PPA? Kalau orang pribadi, Bapak dan Ibu, potongnya itu PPh pasal adalah CV, PT, koperasi, maka dipotongnya itu PPh pasal 23 sebesar 2%. Kalau yang tadi 5% pribadi atau bukan dari penerima penghasilannya atau siapa yang bersama dengan kita nih. Mungkin saja PPh 23, 21. Oke, nah. Yang perlu diingat juga itu setiap akses Cortex itu membutuhkan NIK dan NPWP dari penerima penghasilan, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu wajib minta NIK-nya kalau dia orang pribadi dan minta NPWP-nya sebelum bisa kita nanti sampai ke tahap pembuatan billing. Jika daftar BUPOT ini tidak dibuat, maka kode billing itu tidak akan terbit. Kalau tidak terbit, dia tidak bisa bayar pajak. Nah, jadi tahapannya itu mulai dari pembuatan bukti potong di Cortex, rekaman data-data nih, semua penerima penghasilan kita submit,
berarti akan ada menu pilih menu untuk Julko. Nah, pelaporannya beda lagi di melapor. Kalau sekarang sudah jadi satu, Bapak. Oh, udah daftar. Iya, baik. Untuk pertanyaan ini ya, apakah grupnya itu hanya boleh ketua grupnya saja? Karena umumnya masih Pak Jurnaidin. Jadi kalau anak-anak di bawah anak pelajar ya, karena secara ketentuan perpajakan kita cukup memiliki satu NPP, itu NPP kepala keluarga atau suaminya ya, kepala keluarga. Jadi yang anak-anak yang belum memiliki NPP akan menggunakan NIK dari orang tuanya, misalnya ayahnya, yang akan diinput sebagai data pemotongan pajak. Jadi minta nomor KTP orang tuanya. Sebaiknya ayahnya di ketentuan perpajakan yang wajib memiliki NPP itu adalah kepala keluarga. Gitu. Gimana Pak? Cukup jelas? Makanya kode billing untuk Pak Jurnaidin tadi itu tidak banyak Pak billingnya. Jadi di bupotnya nanti. Jadi misalnya saya bilang tadi kan 1 juta untuk per grup ya. 1 juta per grup itu kan bisa ada 10 orang. Nah, maka bupotnya nanti akan terbit 10 per NIK atau NPWP tadi. Nah, itu dikasih ke masing-masing penerima penghasilan cuma satu. Karena untuk satu jenis pajak dan satu masa pajak itu cuma satu billing, Pak Junaidi. Jadi nggak banyak billingnya, cuma satu. Iya, ini ada jaringannya kurang bagus nih. Ya, mohon maaf ya, suaranya putus-putus ya. Ya, Kembalikan. oke. Apa tadi bisa kedengaran Pak Jur? Masih mute Pak Jur. Suaranya belum dinyalakan. Jelas. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya jaringannya kurang bersahabat nih. Saya udah berkali-kali ditendang keluar sama jaringan. Jaringan kurang jelas. Iya Pak. Gimana Pak? Ini untuk yang kelompok ini kalau bisa dipermudah nih kan, artinya cukup satu mewakili aja per kelompok lah. Kan keseluruhan juga sudah dipotong keseluruhan. Misalnya dalam 5% itu kita kan udah potong semua, misalnya 5% dari 1 juta, itu kan 50.000. Kalau harus kita buat lagi banyak per orang, apalagi ini kebanyakan NPWP. Kita di tempat kita banyak yang belum mengurus NPWP. Paling NIK-nya kan. Nah, jadi ini mohon pertimbangan lah nih Bu. Tetap kita potong, tetap kita bayar, cuman dalam pelaporan kalau bisa satu orang mewakili untuk per kelompok. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak Jur, dipahami. Yang lain juga pasti punya argumen yang sama dengan Pak Jur ya, karena biasanya memang grup habis itu isinya juga anak-anak kecil ya. Apakah
memungkinkan atau memang sudah harus begitu peraturannya? Gimana Bu Intan? Ya, ya Pak Jun, ini kita mengerti ya terkait kendala Bapak dan Ibu untuk mengakses Cortex ini ya. Apalagi jaringannya juga kadang-kadang suka error ya Pak ya, kalau Bapak pernah akses. Nah, tapi sesuai ketentuan itu memang harus sebelumnya juga ada yang pernah konsul ke kami itu dinas Kemenpora maksud saya. Yang mengadakan kegiatan olahraga itu kan memberikan hadiah juga kemarin. Nah, mereka juga mengeluhkan 100 peserta dan mereka harus rekam bupotnya 100. Tapi kalau kita bisa ambil, kita ada namanya billing deposit di awal. Di Cortex ini kita mengenal kode billing deposit. Nah, ini seperti saldo. Kita punya tabungan saldo, tabungan pajak nih. Tapi pasti nggak ada yang mau kan punya tabungan pajak. Jadi dia seperti saldo, kita nyimpen duit tuh di situ, saldo pajak, pembayaran pajak di kode tersebut. Nanti baru kita bisa laporkan di e-bupotnya. Mungkin itu solusi dari saya. Atau Bapak Jona ini bisa ke KPP terdekat, KP2KP Sinabang. Simelu ya. KP2KP Sinabang untuk konsul lebih lanjut. Karena kita pada saat perekaman itu ada metode impor juga, Bu Esi. Jadi nggak harus satu-satu enggak. Kita punya file Excel impornya. Nanti diinput di situ dulu. Impor kan sekalian ya datanya. Jadi kalau sudah masuk datanya, udah tinggal klik bayar dan lapor selesai. Cuman billingnya cuma satu. Jadi mungkin tahapan pada saat pembuatan bupotnya akan memakan waktu sedikit. Kalau untuk pembuatan pembayaran tadi. Ya, untuk konsultasi lebih lanjut boleh langsung ke KP2KP Sinabang ya Pak ya. Apakah memungkinkan untuk di satu penerima penghasilan ya? Nah, mungkin itu solusi terbaiknya Pak Jur. Tetap mampir aja dulu ke KPP Pratama. Satu kali untuk selanjutnya udah Bapak jelas gitu. Satu kali jumpa, memang sedikit butuh waktu, Bapak sediain waktu dulu, karena setelah itu apapun yang berhubungan dengan pajak udah clear, Bapak bisa lakukan dari rumah gitu kan. Karena yang pertama biasanya yang memang agak makan waktu. Nah, setelah itu mau apapun programnya, mau program yang ada di BPK ataupun nanti Bapak juga melaksanakan kegiatan bersama unit kerja yang lain atau dari kementerian yang lain, Bapak udah tahu caranya. Ya kan, Pak? Oke. Nah, terima kasih banyak Bu Intan. Nanti pasti ada cara-cara mudahnya kok diajarkan gitu ya. Oke. Oke, kalau masih ada pertanyaan, masih ada ya? Padahal nih janji sama Bu Intan cuma 1 jam ini. Pertanyaannya masih banyak. Kita batasin aja ya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kalau masih ada 10 kebanyakan ya. 5 menit lagi ya. Setelah itu kita kita akhiri biar Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk zuhur dan makan siang. Oke. Oh, Pak Jun masih kurang jelas ya. Kurang jelas mungkin suaranya tadi. Oke, baik. Jaringannya nggak mendukung, putus-putus, nggak jelas. Oke, baik. Apakah harus diulang? Sekarang masih putus-putus nggak ya, Bapak Ibu? Suaranya masih putus-putus? Sudah mulai agak lancar, Ibu Esi. Kadang Gimana, masih Mel? ada kadang masih terputus. terputus-putus? Ya, kadang. Oke. Ya inilah ya kendala dengan Zoom meeting ya. Assalamualaikum, tanya Bunda. Oke, silakan Ibu Hotmian. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini apakah teman-teman masih jelas kedengaran suara dari Bu Hotmian juga? Ya, jelas Bunda. Oke, silakan Ibu. Jadi intinya ini sekarang mau ngurus kartu NPWP ya? Oh. Di NPWP Ibu? Bukan Ibu, kita membahas mengenai aturan bagaimana aturan pembayaran pajak. Nanti kalau Bu Hotmian kegiatan kebudayaan ya, gimana caranya setor pajak gitu. Dan artinya kita harus sudah punya
NPWP. Kalau belum punya NPWP gimana kita mau membayar kan Bu? Ya. Jadi kalau Bu Hadmian iya, Bu, belum iya. punya NPWP harus segera buat dulu NPWP-nya, datang ke KPP Pratama di kota terdekat. Iya, maksudku kalau Ya, Bu. udah ada kian kartu NPWP-nya, kan boleh itu kita lanjutkan, Bunda. Iya. Itu yang mau aku pertanyakan. Kan ini kan sekarang butuh kartu NPWP. Jadi kayak seperti aku udah ada kian. Kan boleh itu kulanjutkan, boleh itu kupakai. Itu maksudku. Oh ya. Oke, baik. Berarti Ibu sudah punya NPWP, apa boleh kartu itu dilanjutkan gitu ya? Iya, iya Bunda. Baik. Mungkin udah lama ya Bu bikin NPWP-nya, apa itu masih bisa dipakai gitu ya Bu ya? Oke, silakan Bu Intan. Ya, Bu Admin, mohon maaf ya. Tadi kurang jelas pertanyaannya. Berarti Ibu Admin sudah punya nih NPWP. Iya, udah. Cuman kan Bu, Sudah, Bunda, kita sudah. sekarang sudah menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi hal yang Ibu harus lakukan itu adalah pemadanan NIK menjadi NPWP. Supaya nanti keluarnya di sistem edukasi di sistem Kortex itu sudah pakai NIK. Jadi kita update, kita aktifasi NIK-nya menjadi NPWP dan dipadankan seluruh datanya ya. Karena kita sekarang menarik data dari Disdukcapil. Kalau ada ketidaksesuaian antara KTP dan KK maupun NPWP, biasa kita lakukan konfirmasi nih ke Disdukcapil. Di mana ya terletak, dia tanggal aja salah, terus sedikit alamat aja menasah, U-nya kurang, dia nggak mau nih Bu. Jadi kita harus pemutakhiran data terlebih dahulu, padankan NIK menjadi NPP bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya NPP lama, kemudian kita aktifasi NIK-nya menjadi NPP. Kalaupun sudah pernah ada, tolong jangan lupa juga untuk lapor SPT tahunan, Bu Hadmian, karena kebanyakan wajib pajak ini tidak lapor SPT tahunan sehingga NPP lama itu menjadi non-aktif. Nggak pernah lapor SPT 2 tahun terakhir, itu bisa menyebabkan NPP-nya menjadi tidak aktif. Maka lapor SPT terlebih dahulu, pemutakhiran data, kemudian kita cetakkan, mungkin nggak ada kartunya lagi sekarang nih Bu Esi, karena kan kita sudah pakai NIK ya. Jadi NIK itu adalah NPP kita. Coba nanti dikasih juga ada cetakannya atau di dokumen Korteksnya itu terkait nomor NPP. Sama sih dengan nomor NIK. Begitu paling Bu Erbian dan Bu Esi ya. Terima kasih Bunda. Nah, itu dia. Ya berarti ada ini ya kan, ada aturan baru. Berarti kita modal NIK ini juga bisa kok ngurus pajak gitu. Ya kan? Iya, Jadi iya. negara juga sudah memudahkan kita. Oke, apakah cukup jelas Bu Hodnian? Ada lagi yang mau dikonfirmasi atau cukup? Udah cukup, nanti selanjutnya awak datangi nanti langsung. Oke. Cukup sepertinya. Hai. Iya, biar lebih jelas. Pertanyaan di chat, di line chat juga sudah selesai, kita jawab semua. Jadi sebelum kita menutup diskusi ini, juga kami perlu sampaikan ucapan terima kasih banyak luar biasa untuk Bu Intan atas penjelasannya. Tapi berhubung kami ini juga cukup awam dengan pajak, Ibu, kami mohon walaupun diskusi ini berakhir, nanti izinkan kami juga menerima pertanyaan dari teman-teman dan kami konsultasikan dengan Ibu bila ada yang curhat nih mengenai pajak ke depannya, izinkan kami konsultasi lagi dengan Bu Intan. Ya Bu. Nah, ada pesan nggak Bu terakhir untuk kami semua sebelum kita tutup? Boleh sedikit Bu Esi ya, mungkin untuk rangkuman kegiatan pada hari ini ya. Jadi untuk terkait pembayaran pajak, Bapak dan Ibu mesti memastikan bahwa belanja dengan yang sudah memiliki NPP atau sudah mengaktifasi NIK-nya menjadi NPP. Setiap bertransaksi, mintakan data tersebut untuk pembuatan, dipotong, dan kemudian pembuatan billing di aplikasi Kortex. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah memiliki NPP, silahkan datang ke KPP terdekat atau mau akses sendiri melalui Kortex juga bisa, Bu Esi dan teman-teman. Ataupun yang sudah ada, silahkan laksanakan dulu kewajiban perpajakannya untuk bisa mengakses Kortex juga. Nah, terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Esi. Dengan kegiatan ini, kita bisa sharing ilmu terkait dengan perpajakan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian ya. Nah, saya mau pantun sedikit boleh, Bu Esi?
Boleh ya sebagai penutup ya. Beli buah ke Singapura. Cakep. Sudah jauh, mahal pula harganya. Cakep. Biarpun masalah terus mendera, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Masya Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam sehat selalu dan selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak Bu Intan. Nah, ini nanti Melisa jangan mau kalah ya. Mel jangan mau kalah nih. Masa orang kebudayaan nggak bisa pantun? Bu Intan aja bisa, tapi saya nggak bisa. Masih belajar. Ya, secara kan pantun udah jadi warisan dunia ya kan. Jadi semua wajib. Tapi saya izin belajar, masih belajar. Nanti kali berikutnya kita jumpa, kita main pantun gitu ya. Wajib ya Baik. berikutnya kan. Terima kasih sekali lagi buat Bu Intan dan teman-teman semua yang sudah bersedia hadir. Ya, saya juga ingatkan kalau nanti masih ada yang kurang, diulang-ulang lagi penjelasan dari Bu Intan di YouTube BPK Wilayah 1. Nah, buat yang sudah mempersiapkan proposalnya dengan baik, ya, jangan ditunggu tanggal 2 baru disubmit. Kami sudah menunggu proposal-proposal Bapak Ibu semua. Nah, jadi segera ya, segera. Oke, baik. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Melisa Padang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima Salam. kasih untuk moderator Ibu Esi yang telah tadi mengiringi langkah penyampaian materi oleh Ibu Intan dari KPP Pertama Pajak Aceh Besar. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom sekalian, kita akhiri acara kita pada hari ini. Apabila Bapak Ibu nantinya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan dibuka pada YouTube BPK Wilayah 1, diulang diputar-putar kembali Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini, dan kemudian juga nanti akan di-share kepada Bapak Ibu oleh Ibu Esi terkait PPT materi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kami dari BPK Wilayah 1 apabila ada yang salah kata atau salah ucap pada penyampaian kami pada hari ini, mohon dimaafkan. Demikian acara kita. Terima kasih kepada kita semua. Salam budaya. Bain pantuna. Ya, Pantun assalamualaikum Pak. semuanya. Terima Makin kasih Bapak Ibu. semangat, makin genting makin semangat. Iya, Iya. iya. Ada lagi tuh yang bisa pantun. Keren kali. Terima kasih semuanya. Terima Makasih kasih. juga, makasih juga Bapak Ibu. Izin live Cuan ya. curah Banti Karina. Salam dari Medan Deli Serdang, Namorambe.